Sampai di rumah, Efrain menghambur ke pelukan ibunya. Bocah lelaki itu merajuk pada Elisa karena tidak bertemu dengan ibunya sejak kemarin. Dia menunggumu dan enggan diajak tidur. Elisa lalu mencium pipi bakpao putranya. Sayang, maafkan Mami. Aku akan menemanimu tidur malam ini dan membacakan dongeng. Besok Mami juga libur. Mari kita pergi untuk berjalan-jalan. Literbir mengangguk dengan wajah yang cerah. Mami, kamu yang terbaik. Elisa mencium lagi pipi anaknya yang menggemaskan. Efrain, sekarang waktunya untuk minum susu, kata Berta sambil membawa botol susu anak itu. Aku ingin tidur dengan Mami. Tentu saja kamu akan tidur dengan mamimu, tapi biarkan ia mandi dulu. Efrain akhirnya bersedia turun dari pelukan ibunya. Elisa segera pergi mandi. Bocah itu sudah menunggunya di kamar dengan membawa botol susunya dan juga buku cerita. Matanya yang jernih menatap ibunya dengan penuh harap. Mami, bacakan cerita, kata bocah itu dengan suara yang menggemaskan. Sebenarnya Elisa merasa mulutnya telah lelah dan tenggorokannya kering karena membacakan cerita untuk Kelvin saat di kantor tadi. Namun saat melihat senyum di wajah anaknya, rasa lelah itu menghilang. Ayah dan anak ini, kenapa mereka sangat suka mendengarkan cerita sebelum tidur? Oke, ibu akan membacakan cerita untukmu. Cerita apa yang kali ini kamu inginkan? Efrain membuka buku itu lalu menunjuk ke cerita tentang Aladin. Setelah itu Elisa membacakan cerita untuk anaknya. Tak butuh waktu lama Efrain telah tertidur lelap. Elisa mengambil botol kosong dari mulut anaknya, kemudian pergi ke dapur untuk mencuci botol itu. Elisa, kata Berta yang telah menunggu wanita itu selesai menidurkan anaknya. Iya, aku tadi pergi ke taman dengan Efrain. Di sana ia menabrak wanita tua. Lalu wanita itu mengatakan bahwa Efrain mirip dengan cucunya. Wajah Elisa menegang mendengar hal itu. Ia menduga itu pasti Lily, nenek dari Kelvin. Bukankah aku sudah mengatakan padamu jika mengajak Efrain keluar rumah agar mengenakan topeng dan topi? Kata Elisa gugup. Dia berlarian di taman dan juga bermain. Kupikir akan sangat menyesakkan jika ia menggunakan masker saat melakukan aktivitas itu. Jadi aku melepasnya, jawab Berta dengan penuh rasa bersalah. Melihat wajah bersalah Berta membuat Elisa menyadari bahwa ia baru saja meninggikan suaranya pada wanita yang jauh lebih tua darinya. Berta memang pengasuh Efrain, namun kedekatannya dengan putranya hampir seperti nenek pada cucunya. Elisa segera merasa menyesal menaikkan suaranya tadi. Maafkan aku Berta, aku hanya sedang cemas. Tidak apa-apa, aku juga bersalah di sini. Mulai sekarang aku akan lebih berhati-hati. Berta, mulai sekarang jika kamu mengajak keluar Efrain dan ada yang bertanya mengenai identitas kalian, katakan saja bahwa kalian ibu dan anak. Mulai sekarang aku juga akan mengajari ia untuk memanggilmu ibu. Jadi kamu harus melakukan hal yang sama. Berta mengangguk dengan ragu-ragu. Tapi apakah mereka akan percaya? Aku tampak sangat tua. Elisa menggeleng. Kamu masih terlihat cantik dan muda meski berumur 50 tahunan. Mereka mungkin akan mengira kamu wanita berusia 45 tahun. Lagi pula ada beberapa wanita yang melahirkan pada usia itu. Kedua wanita itu akhirnya mencapai kesepakatan. Pagi hari berikutnya Elisa mengajak Efrain untuk pergi ke akuarium ikan terbesar di kota ini untuk menebus kesalahannya karena tidak menemani anak itu selama 2 hari kemarin. Ia mengenakan Efrain jaket dan dengan topi bulu yang menggemaskan, lalu memberinya masker bermotif pororo kesukaannya. 3 orang itu berangkat menggunakan taksi. Saat sampai di sana, Efrain berlarian dengan gembira menatap langit-langit akuarium besar yang membentuk lorong. Ada banyak ikan besar di dalamnya. Apa itu? Kenapa ia memiliki sayap yang lebar? Itu ikan pari sayang. Mami,
Itu ikan dori bukan? Ikan biru yang mencari Nemo. Elisa mengangguk. Benar, itu ikan dori. Mami, aku akan mencari ikan Nemo. Ia pasti akan berada di dekat sini. Efren berlarian dengan sangat kencang, membuat Elisa kehilangan jejaknya. Akhir pekan ini, pengunjung akuarium membludak, membuat ia sulit melewati kerumunan. Elisa menjadi gelisah karena ia belum juga bisa menemukan Efren. Tanpa Berta ikut dalam perjalanan ini, ia semakin kesulitan karena harus mencarinya sendirian. Di sudut lain, Efren tanpa sengaja menabrak seorang gadis kecil yang membuat es krim gadis itu tumpah. Hal itu membuat gadis kecil itu menangis dengan kencang. Es krimku, aku mau es krimku kembali, dengeknya. Maaf, aku tak sengaja, kata Efren yang mulai ketakutan. Bagaimanapun dia masih 2,5 tahun dan melihat anak lain menangis dengan kencang karena dirinya membuat ia takut. Hei, apa yang kamu lakukan pada putriku? Maki seorang wanita parubaya. Efren mundur beberapa langkah karena wajah wanita yang menakutkan di depannya. Nyonya, aku sudah minta maaf. Ibuku akan datang, aku akan memintanya untuk mengganti es krimnya, kata Efren berusaha mengatasi ketakutannya. Ya, mari kita tunggu ibumu dan lihat berapa banyak ia akan mengganti rugi atas kesalahanmu membuat anakku menangis. Efren menelan ludahnya. Ia menundukkan kepalanya dan berharap ibunya segera menemukan dirinya. Hai, kenapa kau menutupi wajahmu? Apakah kamu jelek? Tanya gadis kecil itu sambil menarik topi lalu masker Efren. Saat beberapa orang melihat betapa tampan Efren, mereka mulai diliputi oleh rasa kekaguman. Beberapa di antara mereka bahkan mengeluarkan foto untuk mengabadikan wajah tampan langka di depan mereka. Astaga, ia tampan sekali. Mungkinkah dia artis kecil? Gumam salah satu orang. Bukan, aku tidak pernah melihatnya di layar kaca, tapi aku yakin mungkin orang tuanya adalah artis. Kalau begitu cepat terekam terus jika ibunya datang seperti yang ia bilang tadi. Mungkin secara tidak sengaja kita akan melihat artis itu. Semua orang mulai antusias menyalakan kamera mereka. Bahkan ada yang melakukan live streaming. Elisa yang menyadari ada kerumunan di depannya segera meringsek untuk melihat apakah ada Efren di sana. Apa yang terjadi? Tanya Elisa pada salah satu orang di sebelahnya. Ada anak kecil tampan, ia tampak seperti anak seorang artis. Kami semua menunggu kedatangan orang tuanya untuk mendapatkan keberuntungan melihat siapa artis itu. Anak tampan, Elisa yang curiga segera menyusup ke dalam barisan. Benar saja, ia melihat Efren tengah berdiri di depan anak kecil, wanita yang masih cemberut dan juga ibunya yang menyilangkan dada. Memang apa yang dilakukan anak itu? Tanya Elisa pada orang lain lagi. Dia menumpahkan es krim gadis itu. Mereka sekarang menunggu ibunya untuk mengganti rugi. Elisa menggigit bibirnya dengan wajah frustasi. Ia tidak bisa maju menyelamatkan putranya karena ada banyak kamera yang menyala dan bahkan melakukan siaran langsung jika wajahnya dan wajah Efren tersebar di internet bersama, maka Kelvin akan menyadari anak ini adalah miliknya. Elisa segera pergi mencari petugas keamanan. Pak, ada anak kecil dirundung di sana. Sepertinya ia adalah anak yang telah dicari ibunya tadi. Tolong selamatkan ia sebelum anak itu trauma. Bawa saja ke ruang informasi. Aku yakin orang tuanya akan segera datang. Baik, aku akan menanganinya. Petugas itu pergi menuju ke kerumunan, sementara Elisa pergi menelpon Berta. Berta, ada hal yang mendesak. Bisakah kamu pergi ke pusat informasi di wahana akuarium? Tolong ambil Efren di sana. Aku akan menjelaskannya nanti. Baik, aku akan datang secepatnya. Sementara itu live streaming yang berjudul Anak Tampan yang diduga anak seorang artis menjadi booming di internet. Berita itu sampai ke tangan Zah. Ia segera menunjukkan ponselnya pada Kelvin yang tengah rapat. Bos, bukankah anak kecil ini mirip Anda? Bisik Zah. Mungkinkah ini anak haram Anda?
Tanya Zah dengan hati-hati. Kelvin menatap profil anak itu dalam-dalam. Ia memang menemukan kemiripan yang banyak antara mereka berdua. Apakah anak ini adalah anak yang dilihat oleh nenek kemarin? Kelvin segera bangkit dari tempat duduknya. Katakan pada penanggung jawab di sana untuk menahan keberadaan anak itu di kantor mereka sampai aku datang. Zah mengangguk, lalu membuat panggilan pada penanggung jawab di sana.